Ya, gitu ya. Tindak lanjut Kementerian Perdagangan terhadap perintah Pak Prabowo yang menunjukkan untuk menghapuskan kuota impor seperti apa, Pak? Jadi kan ada nanti diregulasi kebijakan ya, diregulasi. Kalau yang di Kemendak itu kan diregulasinya terkait dengan kebijakan impor, kebijakan ekspor, ya kemudian berusaha dan semuanya ya. Semua kebijakan-kebijakan untuk menciptakan iklim usaha yang lebih bagus akan kita diregulasi. Teman-teman rekan media yang saya hormati, jadi pagi ini kita ekspos produk-produk berdasarkan pengawasan pada bulan Januari sampai dengan Maret ya yang dilakukan oleh Kementerian Perdagangan bersama KL teknis terkait ya. Tadi kita menyita barang-barang yang tidak sesuai dengan, pertama tidak sesuai dengan SNI ya, kemudian tidak ada manual kartu garansi ya, kemudian tidak menggunakan label berbahasa Indonesia dan sebagian adalah produk-produk impor ya. Jadi ada 10 perusahaan dengan 5 kategori produk impor, yaitu elektronik, kemudian mainan anak, TPT, dan produk logam. Juga ada 10 perusahaan lokal dengan 2 kategori, yaitu untuk produk elektronik dan alas kaki. Nah, terhadap barang-barang yang disita ini diperkirakan nilainya adalah 15 miliar rupiah. Jadi sekali lagi pemerintah ya, Kementerian Perdagangan bersama kementerian atau lembaga terkait terus melakukan pengawasan, melakukan penyitaan terhadap produk-produk yang tidak sesuai dengan ketentuan ya, apalagi yang kita temukan ini banyak produk impor yang tentu mengganggu industri, kemudian produk lokal kita, dan yang kedua kalau tidak sesuai standar, tidak sesuai ketentuan, maka bisa merugikan konsumen ya. Jadi konsumen dirugikan terhadap barang-barang yang tidak sesuai ketentuan. Saya kira demikian. Ada tambahan Pak? Pak, asal negaranya dari mana aja Pak? Ini yang impor kebanyakan dari Cina. Ya, jadi barang-barangnya nggak sesuai ketentuan yang berlaku. Jadi kayak tadi misalnya pelek, kemudian rice cooker, barang-barang elektronik, ya itu kan berbahaya kalau nggak sesuai ketentuan. Ya, demikian ya. Masuknya dari masuknya dari mana? Ya ini masih terus di dalam ini ya, di dalam penyidikan Pak ya, barang-barang ini. Jadi kita udah temukan, tadi ada beberapa gudang yang kita sita di beberapa lokasi, tapi kita mungkin cukup eksposnya di sini ya, karena tempatnya terpisah di sini. Pak, sesuai ketentuan itu gimana sih Pak? Tadi kan ada mainan anak-anak bekas, gantung bahan berbahaya. Misalnya ini aja, misalnya pemanas air itu ya, misalnya itu kan tidak sesuai dengan SNI, itu kan bahaya itu. Bisa misalnya konslet segala macam. Itu contoh sederhana saya. Nah itu kan harus hati-hati. Kalau dia membuat seperti itu kan mungkin biaya produksinya menjadi murah. Ya, yang pertama, yang kedua tidak ada perlindungan untuk konsumen. Ya, terus tidak ada manual kartu garansinya sehingga kita tuh tidak tahu cara penggunaannya dan sebagainya. Kemudian kalau terjadi kerusakan komplainnya kemana? Nah ini yang membuat produk-produk seperti ini tidak melindungi konsumen dan juga merusak produk lokal kita. Ya. Pak, ini produknya bakalan dihancurkan atau bagaimana Pak? Ya sekarang masih dalam pengawasan ya, jadi nanti akan kita proses lebih lanjut. Izin Pak isu lain terkait kemarin tahu ya dari sejumlah menteri udah negosiasi ke Amerika dari Mendak sendiri Pak ikut negosiasi terkait dengan kan di koordinator Pak Menko, jadi dari kami ada perwakilannya di PBI, ya kan kita bersama-sama menyiapkan proposal jadi barang-barang dikatakan. Tetapi kalau kesananya kan di koordinator Pak Menko, nanti sudah didampingi dari kami di sini. dari mana kalau dari Ya, siapa yang mendampingi diri? Dirjen PPI yang dari Kemendak. Pak, terkait dengan harga kelapa yang semakin mahal dan juga stoknya semakin langka kalau di pasaran, ini intervensi dari Mendak sendiri? Ya kami sudah menemukan ya antara industri dan eksportir. Ya kan ini kan mahal kan karena diekspor. Harga ekspornya memang lebih tinggi daripada harga dalam negeri.
ya, sehingga karena semua ekspor akhirnya jadi langka di dalam negeri. Nah, ini kita mempertemukan antara pelaku industri dan juga eksportir, biar nanti ada kesepakatan yang baik. Karena kita juga di dalam negeri membutuhkan, tapi harga tentunya juga kalau murah kan petani, eksportir kan nggak mau. Jadi nanti kita cari kesepakatan. Pak, kemarin Kemenperin mengusulkan untuk stop impor dalam jangka pendek 3-6 bulan ke depan, memungkinkan nggak sih Pak? Ya nanti makanya kita nanti cari ya, itu mungkin salah satu opsi, tapi kita cari barang-barang seperti itu. Pak, Ya, gitu ya. tindak lanjut Kementerian Perdagangan terhadap perintah Pak Prabowo yang menunjukkan untuk menghapuskan kuota impor seperti apa Pak? Jadi kan ada nanti diregulasi kebijakan ya, diregulasi. Kalau yang di Kemendak itu kan diregulasinya terkait dengan kebijakan impor, kebijakan ekspor, ya kemudian berusaha dan semuanya ya. Semua kebijakan-kebijakan untuk menciptakan iklim usaha yang lebih bagus akan kita diregulasi. Ya. Pak, Oke, Pak. identifikasi dari regulasi seperti apa? Ya nanti kan ini Satgas diregulasi lagi dibentuk. Ya nanti kita ya. Identifikasi dari Satgas nanti. Ya nanti bareng-bareng ya, bareng-bareng KL seperti apa kebijakan, tapi yang jelas kan dari Kemendak seperti itu yang akan kita diregulasi. Pak, dampak perang tarif Pak dari sektor perdagangan, dampak perang tarif dari sektor perdagangan gimana? Ya ini kan lagi krisis dan harga komoditas. ya sementara kan masih ini ya, masih nggak ada masalah, mudah-mudahan nanti hasil negosiasinya lebih bagus ya, sehingga tidak berdampak kepada ekspor kita dan impor kita. Ya gitu ya. Tindak lanjut Kementerian Perdagangan terhadap perintah Pak Prabowo yang menunjukkan untuk menghapuskan kuota impor seperti apa Pak? Jadi kan ada nanti diregulasi kebijakan ya, diregulasi. Kalau yang di Kemendak itu kan diregulasinya terkait dengan kebijakan impor, kebijakan ekspor, ya kemudian berusaha dan semuanya ya. Semua kebijakan-kebijakan untuk menciptakan iklim usaha yang lebih bagus akan kita diregulasi. Ya. Pak, Oke, Pak. identifikasi dari regulasi seperti apa? Ya nanti kan ini Satgas diregulasi lagi dibentuk. Ya nanti kita ya. Identifikasi dari Satgas nanti. Ya nanti bareng-bareng ya, bareng-bareng KL seperti apa kebijakan, tapi yang jelas kan dari Kemendak seperti itu yang akan kita diregulasi. Pak, dampak perang tarif Pak dari sektor perdagangan, dampak perang tarif dari sektor perdagangan gimana? Ya ini kan lagi Krisis dan harga komoditas. ya sementara kan masih ini ya, masih nggak ada masalah, mudah-mudahan nanti hasil negosiasinya lebih bagus ya, sehingga tidak berdampak kepada ekspor kita dan impor kita. Ya gitu ya, terima kasih ya.